Salam dan bahagia. Praktikum mata kuliah. Intervensi dasar individu. Tahap awal. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mari silakan duduk. Ya, terima kasih. Halo, bagaimana kabarnya? Apa yang bisa saya bantu? Halo Mbak, alhamdulillah baik. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan perasaanmu? Apakah ada yang mengganggu? Nggak tahu ya Mbak, pokoknya saya bingung. Kalau boleh tahu apa yang membuat kamu bingung? Nggak tahu ya Mbak, pokoknya saya bingung aja gitu loh. Saya bingungnya tuh kayak gimana ya? Bingungnya tuh semenjak saya punya pacar Mbak. Bisa kamu jelaskan bingung seperti apa yang kamu maksud? Kayak gimana ya Mbak? Saya tuh suka ngomelin dia, saya tuh suka ngambek. Padahal sebenarnya itu tuh hal kecil aja gitu loh Mbak. Saya chat dia ya, misalnya saya chat dia di jam 5.03, terus dia balesnya tuh di jam 5.10. Nah itu tuh saya udah mulai ngambek, kayak kok bisa ya dia nggak fast respon dari chat saya itu. Padahal sebenarnya dia tuh harus selalu memprioritaskan saya gitu loh Mbak. Ya kayak hal-hal sekecil kayak gini aja membuat saya marah-marah. Itu nanti gimana ya Mbak? Tahap kedua. Oke. Saya paham apa yang kamu rasakan gitu. Tapi bisa nggak sih kamu memberikan contoh hal apa yang membuat kamu tuh bisa marah besar sama pacarmu? Kayak gini loh Mbak, saya kan LDR ya, saya di Jogja sedangkan dia tuh di Aceh. Nah kayak gimana ya, gini loh Mbak, kan pacaran ya itu kan harus saling terjalin komunikasi kan. Tapi nih ya Mbak, di saat saya chat dia, telepon dia, itu dia nggak ngangkat Mbak. Padahal saya tuh waktu itu tuh mungkin ya butuh dia sebagai tempat lambean emosi saya gitu loh ya Mbak. Tapi dia nggak ada Mbak, saya tuh kesel gitu loh Mbak sama dia. Tapi gimana ya Mbak, kayak kalian juga nih ya Mbak, di saat saya lagi butuh dia nih ya, telepon dia nggak balas, chat dia nggak respon juga. Tapi dia bikin snapgram sama temen-temennya lagi main gitu loh Mbak. Kayak gimana ya, dia bikin snapgram bisa tapi dia nggak bisa membalas pesan saya gitu loh Mbak. Saya takutnya tuh dia punya pacar selain saya gitu loh di sana. Gimana ya Mbak? Oke, apakah pikiran itu tuh mengganggu kamu? Oh tentu saja sangat mengganggu Mbak. Kayak gimana ya, saya tuh jadi kepikiran gitu loh, makan pun tidak tenang, saya nggak bisa tidur, sangat lebay gimana ya Mbak. Tapi gimana ya, itu yang saya rasakan Mbak. Saya tuh kesel banget dulu sama dia, pengen putus tapi dia ganteng Mbak. Oke, lalu apakah pacarmu tahu tentang hal itu? Tahu Mbak, tapi dia tuh bodoh amat Mbak. Kayak ya udah lah ya, itu emang dia tuh emang chill gitu loh. Kayak udah bodoh amat, terserah dia lah gitu loh. Makanya saya tuh jadi kepikiran, saya tuh jadi kayak gimana ya, itu yang membuat saya tuh nggak mood. Terus nggak mood itu yang membuat saya tuh nggak maksimal dalam mengerjakan tugas, bahkan pekerjaan saya tuh kayak keteteran Mbak. Itu membuat saya pusing. Oke, kamu menganggap bahwa respon pacarmu itu membuat kamu terus-terusan kepikiran dan membuat kamu menjadi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, benar begitu? Nah Mbak, bener. Oke, lalu apa yang dilakukan oleh pacarmu ketika tahu terkait hal itu? Dia bodoh amat sih Mbak. Kayak nggak peduli Mbak, dia nggak peduli, bahkan mengangkat telepon pun seadanya, nggak membalas chat saya. Kayak saya sudah ditolong. Apakah di awal pacaran emang udah kayak gitu atau? Enggak dong Mbak, kalau pacaran tuh masih amat banget gitu loh Mbak, kayak masih sayang-sayang. Dia tuh bahkan aku belum chat aja dia udah halo sayang lagi ngapain. Tapi sekarang udah kayak bahkan chat aja tuh nggak pernah Mbak. Bisa kamu memberitahu bahwa ini tuh terjadi semenjak kapan? Semenjak saya dan dia LDR sih Mbak. Semenjak dia pergi kuliah, merantau ke Aceh, saya ke Jogja. Semenjak itu sih Mbak, awalnya kan kita masih bersama-sama ya, main, makan. Tapi Oke, apakah itu membuat kamu merasa curiga dengan pacarmu? sangat Mbak,
pacarku tuh kayak nggak punya waktu sama aku, misal kayak sleep call, balas chat itu kayak cocok waktunya gitu loh mbak. Terus dia juga ya mbak, itu tuh friendly banget. Jadi kalau misal sama perempuan, bahkan perempuan lain aja yang dia nggak kenal tuh, dia kayak memasang wajah yang sangat ramah, sangat aku mengajak mereka tuh kencan gitu loh mbak. Oke, jadi masalahmu adalah kamu terus-terusan kepikiran tentang pacarmu yang tidak mempunyai waktu untukmu, sehingga membuat kamu tuh marah, kesal, dan mengganggu aktivitas kamu. Benar kayak gitu? Iya mbak, benar seperti itu. Bingung mbak, mau sudahi saja atau masih tetap bertahan? Apakah dari semua yang kamu pikirkan itu tentang pacarmu sudah pernah ada yang terjadi? Belum ada sih mbak. Kalau boleh saya tahu, bagaimana sikapmu apabila hal-hal yang kamu pikirkan itu benar dan terjadi? Kalau misalnya bener ya mbak, kayak pacarku ada yang lain selain aku, saya akan memutuskan hubungan tersebut mbak. Lalu, bagaimana sikapmu apabila yang kamu pikirkan itu tidak terjadi pada pasangan? Ya kalau gitu ya udah lah ya mbak, mau gimana lagi? Lalu bagaimana perasaanmu jika hal itu tidak terjadi? Tentu saja saya sangat senang mbak. Oke, baiklah. Kita akan membuat kesimpulan dari diskusi ini ya. Yang pertama, kamu kesal dengan perilaku pacarmu karena pacarmu itu nggak punya waktu untuk kamu. Yang kedua, kamu curiga dengan pasanganmu. Yang ketiga adalah kamu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Apakah kesimpulan ini bisa diterima? Bisa mbak. Oke, coba kamu pikirkan terlebih dahulu. Sepertinya kamu punya cara tersendiri untuk mengatasi hal ini. Saya akan dengarkan dengan seksama. Baik mbak, jadi saya latih ya mbak. Oke, silakan. 5 menit kemudian. Tahap ketiga. Gini mbak, setelah saya memikirkannya, saya tuh sebenarnya capek mbak. Saya udah nggak tahan lagi gitu loh mbak. Cuman mungkin ya bisa dimulai dari saya mencoba berbicara dengan pasangan saya, agar kita tuh nggak miskom lagi gitu loh dengan kesalahpahaman yang ada. Lalu mungkin saya juga bisa mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu tuh nggak terjadi gitu loh. Itu tuh sangat berefek dengan aktivitas saya. Lalu yang ketiga adalah saya akan mencari kesibukan lain ya, aktivitas yang mungkin bisa membuat saya tuh nggak terlalu memikirkan pacar saya lagi gitu loh, bisa mengalihkan pikiran saya gitu. Itu sih mbak, bisa nggak sih mbak? Saya paham apa yang kamu rasakan. Tentu itu bisa kamu lakukan, tapi apakah dengan itu semua kamu bisa merasakan perasaan yang lebih tenang? Saya belum tahu sih mbak, tapi saya yakin saya bisa kok, saya akan mencoba itu. Oke, kapan rencananya kamu akan berbicara dengan pasanganmu? Dan kalau boleh tahu, aktivitas apa yang akan kamu lakukan? Oh ya, secepatnya sih mbak, biar masalahnya cepat terselesaikan. Ya mungkin setelah dari sini saya akan mencoba berbicara dengannya. Tapi mungkin bisa saya alihkan dengan memasak ya, soalnya saya juga hobi memasak sih mbak, biar pikiran saya teralih. Oke, saya mendukung sekali dengan rencanamu. Tapi apakah pacarmu punya waktu luang untuk diajak berbicara? Akan saya coba sih mbak, tapi akan saya pastikan juga pacar saya mempunyai waktu luang untuk membicarakan hal ini. Baiklah, kalau gitu bagaimana dengan perasaanmu sekarang setelah kita melakukan diskusi hari ini? Saya cukup merasa lega sih mbak, dan perasaan saya juga udah merasa lebih tenang sih. Oke, baiklah. Kalau gitu, apakah pertemuan kita hari ini bisa kita akhiri? Ya saya kira bisa sih mbak. Terima kasih banyak ya mbak. Sama-sama. Terima kasih mbak.